kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat, Bapak sehat. Alhamdulillah. Coba berdiri, lihat samping kanan masing-masing, kiri kanan Terus bawah. Pak, saya pikir Itu tuh. Itu siapa namanya? Siapa ini namanya? Pak Ketua Ardi. Nami. Bapak aku. Siapa nama panggilan? Saleh. Saleh. Bisa Saleh. Pak. Pak Saleh ya? Siapa nama Bapak? Baik, siapa ketuanya di sini? Saleh, Pak. Baik, Narmin, silakan pimpin doa. Saleh. Baik, sebelum kita belajar, Serius. kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Bisa dulu? Bisa. Terima kasih Pak. Baik, sekarang saya cek kehadiran dulu ya. Iya Pak. Ada yang hadir nggak? Aku Pak. Oh, kenapa dia? Sakit katanya. Sakit aku pulang demo aja. Oh, gitu. Saya Pak Saleh. Saya absen dulu ya. Iya Pak. Rifki, Saya Pak. Ermin, Satu Pak. Firdaningsi, Hadir. Lulu, Saleh hadir. Aisyah. Serius. Baik, di sini kita akan belajar terkait tentang pelajar cerdas berkarakter Pancasila. Nah, mungkin ada dari kalian yang apa yang ada dalam pikiran kalian itu setelah mendengar pelajar berkarakter Pancasila? Coba Aisyah. Pelajar cerdas berkarakter Pancasila yang saya tanggapi berarti pelajar yang memiliki norma-norma sesuai dengan Pancasila. Baik, lebih lanjutnya saya akan menjelaskan di sini. Kita akan membahas tentang belajar cerdas berkarakter Pancasila. Nah, ada 3 yang saya jelaskan ini. Yang pertama adalah konsep pelajar warga negara, yang kedua adalah Pancasila sebagai landasan karakter, dan yang ketiga adalah peran pelajar berkarakter Pancasila. Yang pertama adalah konsep pelajar warga negara. Definisi dan karakteristik. Definisi pelajar warga negara. Pelajar warga negara adalah individu yang menempuh pendidikan formal sambil aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua adalah karakteristik pelajar cerdas, memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, inovatif, serta mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah dan nasional. Dan yang ketiga adalah karakteristik berkarakter Pancasila, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap toleran, gotong royong, dan berkeadilan. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai landasan karakter. Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, menghormati kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil. Nilai kemanusiaan menunjukkan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, mengakui persamaan derajat dan mengedepankan sikap saling menghormati tanpa diskriminasi. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai persatuan menekankan pentingnya rasa kebebasan, rasa kebersamaan, cinta tanah air, dan semangat di tengah keberagaman. Dan yang keempat adalah sila kerakyatan. Nilai demokrasi mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menghargai perbedaan pendapat, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir atau ketiga, peran pelajar berkarakter Pancasila. Nah, partisipasi aktif kemasyarakatan. Yang pertama adalah bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat
berupa kegiatan sosial, gotong royong, pemilihan umum, dan pengawasan kebijakan publik sebagai wujud tanggung jawab warga negara. Dan yang kedua adalah pentingnya kesadaran kewarganegaraan. Kesadaran kewarganegaraan mendorong pelajar berpartisipasi aktif dalam masyarakat, memperkuat demokrasi, dan membangun lingkungan yang berkeadilan sesuai nilai Pancasila. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah peran pelajar. Pelajar berperan sebagai agen perubahan melalui partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, dan advokasi isu-isu kemasyarakatan yang relevan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih lanjutnya kita akan menonton video. Derajat, udah. Lalu di bawah ada tulisan 2, berapa terjadi? Dalam rangka membentuk SDM unggul. Baik, didengarkan ya anak-anak. Yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Jadi, kata ibu, kamu mau jadi profil belajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil belajar Pancasila. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong, elemen yang Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lewat video ini. Coba kalian jelaskan apa yang sudah kalian amati dari video tersebut. Ada yang tahu? Coba Naisa. Jadi dalam video yang tadi diamati banyak menunjukkan cara menjadi pelajar Pancasila yang baik, mulai dari saling menghargai hingga akhlak yang harus kita miliki dalam bernegara. Terima kasih. Mungkin ada yang lain atau udah Pak? Udah paham Pak? Baik, saya akan membuat kelompok. Kelompok apa Pak? Ada tugas ini. Tugas. Ada 2 kelompok di sini.
1 dan ini kelompok 2. Saya kasih waktu 1 menit ya. Tolong dikerjakan. Sudah Pak. Gimana? Udah? Sudah Pak. Ayo silakan kelompok 1 masuk ke depan. Iya Pak. Anggotanya juga. Baik, assalamualaikum. Salam. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang bunyi soalnya, tuliskan 2 nilai profil belajar Pancasila yang terlihat dalam video. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya pelajar memiliki karakter religius, menghormati sesama serta menjaga perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berbineka global, yang artinya pelajar mampu menghargai perbedaan suku, budaya, agama. Kita harus mencerminkan mencerminkan sikap dan toleransi. Baik, setelah ini ada teman saya yang akan melanjutkan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa pelajar perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Jawaban singkatnya, agar pelajar bisa bertanggung jawab dan tidak melanggar aturan itu saja. Baik, kesimpulan dari presentasi kita adalah nilai profil Pancasila membentuk pelajar yang religius, sopan dan mampu bekerja sama dengan siapapun. Pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara penting agar pelajar tidak hanya menuntut hak tetapi juga menjalankan kewajiban demi kebaikan bersama dan kehidupan yang lebih teratur. Baik, sekian dari kelompok saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kasih aplaus dulu. Semangat Pak. Ayo silakan kelompok 2 maju ke depan. Baik, kami presentasikan hasil kerja kami. Tuliskan 2 nilai profil belajar Pancasila yang terlihat dalam video. Pertama, gotong royong, pelajar mampu kerjasama, saling membantu dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, kearifan pelajar. Kreatif pelajar dapat menghasilkan ide atau solusi baru dalam menyelesaikan masalah. Kedua, mengapa pelajar perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Agar pelajar dapat berperan aktif dan menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Kesimpulannya, 2 nilai profil pelajar Pancasila seperti berakhlak mulia dan berkebinekaan tunggal ika global membantu pelajar memiliki karakter yang baik dan mampu menghargai perbedaan dengan memahami hak dan kewajibannya. Pelajar dapat bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan ikut menciptakan lingkungan yang tertib serta harmonis. Gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Ya. Ayo kita kasih aplaus kepada tugasnya Mas. Biar saya lihat. Ya, silakan. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo silakan ketua kelas maju depan, pimpin doa. Oh, Baik, saya akan menghadiri ketua kelas dengan berdoa, berdoa mulai. Amin. Amin. Sudah selesai. Baik. Terima kasih kepada kalian yang sudah masuk ke
kelas ini karena memang niat kita sekolah itu untuk mencari ilmu. Semangat ya anak-anakku. Ya, Terima Pak. kasih Bapak. Oke. Bapak pulang dulu ya.